24 Mei 2015, 10 tahun yang lalu, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik sosialnya yang berbicara tentang kondisi dan situasi lingkungan hidup, Laudato Si. Betapapun sudah lama dikeluarkan, reaksi manusia tetap sama. Hidup kita tidak berubah. Kesadaran kita akan lingkungan tidak ada sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda baik. Penyangkalan akan kerusakan lingkungan tetap berkembang. Kehendak untuk memperbaiki bumi rumah kita bersama ini tidak makin tumbuh. Mereka yang kaya dan berkuasa punya kehendak kuat untuk menghindarkan semuanya itu dan tetap meneruskan lagi eksploitasi alam, perusakan lingkungan. Dan kita melihat kemudian 4 Oktober 2023 Paus Fransiskus mengeluarkan suratnya kembali, Laudate Deum. Seakan-akan dunia tidak berubah. Bahkan juga di kalangan Katolik tidak ada tanda-tanda perubahan. Tidak ada tanda-tanda perbaikan. Tidak ada tanda-tanda kehendak untuk mau bertindak, mau merubah situasi, mau memperbaiki bumi rumah kita bersama ini. Kita bisa memang sudah nyaman dengan cara hidup kita, dengan gaya hidup kita. Dan dalam kedua surat itu, ensiklik Laudato Si maupun eksortasi Laudato Deum, sebenarnya bisa kita baca, kita teliti dan kita simak. Di dalam juga bantuan dari eksortasi yang juga dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, Querida Amazonia. Eksploitasi alam, kerusakan lingkungan demi profit, baik oleh orang yang berkuasa, politisi, maupun dari para pengusaha yang hanya mencari untung, memeruk kekayaan secepat mungkin dan sebanyak mungkin, menjadikan kita tidak peduli akan situasi kerusakan yang ada. Dan kita tahu kemudian kenyataannya makin rusak. Dan siapa yang menjadi kurban semuanya itu? Tidak lain dan tidak bukan orang miskin. Dalam Querida Amazonia, Paus Fransiskus menunjukkan orang-orang tersingkir. Karena apa? Hutan rusak, hutan hancur. Kekasan budaya asli, tradisi diremehkan, diabaikan. Dan akibatnya mereka tersingkir. Dan ketika mereka masuk karena ketersingkiran itu, karena marginalisasi itu, masuk ke daerah perkotaan, mereka pun disingkirkan, mereka pun diasingkan, mereka tidak dianggap. Kekayaan kultur dan budaya asli mereka dianggap primitif, rendah, dan tidak berbudaya. Masyarakat satu sisi dan satu wajah, itulah yang hendak dibangun. Dan kita belajar dengan semuanya itu juga terjadi di negeri kita ini, Indonesia tercipta ini. Kerusakan lingkungan, pemiskinan, pengabaian akan hak-hak asasi masyarakat asli, suku-suku pribumi, diversifikasi pangan, dan keragaman hayati dihancurkan demi tambang, demi profit, demi keuntungan. Dan siapa yang menikmati itu? Hanyalah orang-orang yang kaya dan berkuasa. Apa yang salah? Persoalan ekologi tidak cukup hanya diatasi dengan sekedar memilah sampah, sekedar menanam pohon, sekedar
untuk menggunakan transport publik. Tetapi yang lebih dalam dari semuanya itu adalah perlunya perubahan hati. Tidak mengherankanlah kalau dalam ensiklik terakhir dari Paus Fransiskus Dilexit Nos, Paus mengatakan persoalan tentang ekologi, persoalan tentang persaudaraan sejati, akarnya, dasarnya ada dalam hati. Dilexit Nos yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada 24 Oktober 2024, ensiklik terakhir, warisan terakhir dari Paus Fransiskus mengatakan, akhirnya semuanya bermuara di hati. Dilexit Nos juga dikatakan sebagai rangkuman dari keseluruhan ajaran, dari keseluruhan visi kepemimpinan dan penggembalaan Paus Fransiskus, menunjukkan dunia sekarang ini ada dunia yang langka akan hati, krisis hati. Maka dunia perlu kembali kepada hati. Maka kalau kita memperingati 10 tahun Laudato Si dan juga mempelajari dokumen berikutnya, baik Querida Amazonia maupun Laudate Deum, kita diajak kembali kepada hati. Maukah kita berubah? Maukah kita mengubah cara, gaya hidup, cara dan gaya bertindak kita? Agar kita mewariskan kepada generasi berikutnya bumi yang indah, bumi yang subur, bukan alam yang rusak, untuk generasi-generasi berikutnya. Dan kita diajak, maukah kita berubah? Laudato Si mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa dunia kita ini terbatas. Jangan dirusak hanya untuk kepentingan sesaat dan sementara saja. Jangan dikeruk dan dieksploitasi hanya untuk keuntungan segelintir orang saja. Tidak berpikir dalam jangka panjang, tidak berpikir untuk kepentingan yang lebih luas, dan akibatnya yang terjadi perusakan dan kerusakan. Kita diingatkan akan pepatah, kalau kamu merusak alam, alam akan merusak kamu. Dan kita melihat bumi yang makin rusak, alam yang makin rusak, bumi yang makin kering, bencana, banjir, kekeringan, bahkan juga kelangkaan pangan menimpa kita, menerpa kita, karena kita tidak peduli pada sesama, tidak peduli pada generasi berikutnya, tidak peduli pada kepentingan dan kesejahteraan umum. Kita hanya peduli pada diri sendiri, bahkan tidak peduli pada bumi, rumah kita bersama. Tuhan menciptakan semuanya baik adanya, dan ternyata apa yang diciptakan baik adanya kita hancurkan dan kita rusak. 10 tahun Laudato Si mengingatkan kepada kita, ternyata kita masih belum berubah. Kini saatnya, kini waktunya, mari berubah. Mari membangun hidup yang lebih mau menjaga, melestarikan rumah kita bersama ini, agar kembali seperti pada saat diciptakan, bahwa semuanya baik adanya.